Halo teman-teman, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan saya Crypto Family. Hari ini tanggal 4 Februari 2022. Kita coba lakukan sedikit analisa di trading forex ya. Menggunakan broker Monex Investindo Future ya. Monex Investindo Future. Indonesian Leading FX Platform. Ini Monex Investindo Future atau lebih disingkat MIFX adalah salah satu trading broker lokal yang teregulasi oleh Bapepti. Sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman semua bahwa saya bukanlah penasehat investasi ya. Jadi apapun informasi yang saya berikan khususnya yang berhubungan dengan open posisi untuk trading itu bukanlah rekomendasi dari saya untuk teman-teman dalam melakukan open posisi. Jadi saya disclaimer dulu agar tidak salah ya. Jadi ini adalah sekedar hanya sharing buat teman-teman semua. Kalau teman-teman sekiranya menurut teman-teman kita memiliki kesesuaian cara pandang terhadap market, mungkin teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan ya dengan tingkat resiko yang sudah terukur. Oke, teman-teman perlu ketahui bahwa sekarang ini kita bisa trading di Monex itu menggunakan akun mikro ya, akun mikro. Kita trading di multilateral ya, mikro multilateral. Jadi ini ya platformnya. Mikro multilateral. Jadi dia menggunakan platform MT5, kemudian leverage-nya di maksimum itu 1/100, minimum depositnya itu 1 juta, kemudian apalagi lotnya ya, lotnya juga berbeda ya. Di sini lotnya 1 lot ya teman-teman ya, 1 lot, tapi nilai per pipsnya itu $0,1 ya. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa trading di broker luar, untuk mikro kan biasanya kan 0,01 lot ya. 0,01 lot untuk mikro itu standar starting lotnya itu dimulai dari 0,01 lot dengan nilai pipsnya $0,1 ya. Kalau ini kita menggunakan 1 lot untuk starting lot awal, 1 lot. Nilainya per pipsnya tetap $0,1 ya, itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, leverage-nya maksimum 1/100, lot size-nya dimulai dari 1 lot. Ini kontrak size-nya $1.000 sama seperti akun mikro yang teman-teman ketahui sebelumnya. Kemudian depositnya minimum 1 juta ya. Depositnya minimum 1 juta dengan floating rate ya, bukan 10.000 ya, jadi floating ya. 1 juta itu nanti dikonversi bisa jadi berapa dolar ya, $1 kan kurang lebih 14.400 ya, ya kurang lebih 665 dolaran ya kurang lebih ya kalau dikonversi ke dolar. Akun saya ini kebetulan akun live ya, bukan akun demo. Saya sendiri trading di sana. Ini saya depositnya $208,52 ya, kurang lebih 3 juta ya teman-teman. Posisi masih minus $5,25 ya. Ini ada beberapa yang stop loss ya teman-teman. Itu ada di stories di video saya sebelumnya teman-teman. Itu terlihat kok akun saya itu akun live. Jadi bukan akun demo. Nah, buat teman-teman yang yang biasanya trading di luar dengan alasan karena kita tidak punya micro lot ya kan, ya sekarang sudah terakomodir ya, kita udah bisa trading micro lot di broker lokal yang teregulasi. Jadi kita nggak melanggar ketentuan dari pemerintah ya teman-teman untuk trading ya. Jadi kita trading di broker yang memiliki regulasi yang jelas ya dan di bawah naungan regulator Bapepti. Itu harus perlu digarisbawahi ya. Satu lagi teman-teman, bahwa kita trading itu nggak bisa locking ya. Di multilateral ini kita nggak bisa locking. Jadi misalnya kita buy
kemudian kita langsung sell gitu nggak bisa kalau buy-nya masih kebuka ya. Jadi nggak bisa, harus ditutup dulu ya, buy-nya harus di close dulu baru kita bisa lakukan sell. Jadi nggak bisa locking. Begitupun sebaliknya, ketika kita sell terus kita langsung buy gitu ya, nggak bisa ya. Jadi sell-nya harus ditutup dulu baru kita buy. Jadi nggak bisa locking. Mungkin ada plus minusnya ya, buat teman-teman ya, mungkin terlihat ya berbeda-beda ya strateginya ya. Mungkin ada yang strateginya harus locking gitu ya. Kalau misalnya strateginya itu teman-teman harus locking ya mungkin nggak bisa ya. Kalau di sini kan memang harus selesai dulu, satu transaksi selesai atau di close dulu baru kita bisa buka transaksi berikutnya. Ini juga mengajarkan kita untuk disiplin agar tidak locking ya. Jadi sekiranya kalau market berubah ya tinggal di switch posisinya. Hari ini saya ada lakukan posisi buy GBP USD ya, GBP USD ya, sebesar 1 lot grow multilateral ya. Harganya 3599, stop loss 3574, TP 3650. Jadi stop loss saya kurang lebih 25 poin. Bisa terlihat ya di sini 25 poin. TP-nya 50 poin. Itu terlihat profitnya $5. Kalau kena TP stop loss-nya $2,5 ya. Mengapa saya ngambil posisi buy? Karena saya lihat kemarin banyak naik ya. Pound sterling terhadap USD itu cukup kenceng rally-nya ya. Jadi saya ngelihat ini potensi untuk naiknya masih kuat. Untuk pound sterling saya ngelihat hari ini di resisten berikutnya ya, 3663, kemudian di 3727 ya, kurang lebih ya. Ini kurang lebih teman-teman. Nah, teman-teman ketahui bahwa support resisten itu adalah perspektif ya, cara pandang kita terhadap market. Jadi makanya saya disclaimer dari awal, ini bukanlah rekomendasi buat teman-teman untuk ngambil posisi ya. Jadi hanya sekedar gambaran informasi. Kalau sekiranya teman-teman sama terhadap dengan saya terhadap market, dengan nilai-nilai yang telah saya ambil ya, silahkan untuk lakukan posisi trading. Dan catatan resiko harus diatur ya teman-teman. Jadi jangan overtrade, kemudian lotnya juga disesuaikan dengan modal ya. Jadi jangan terlalu besar lotnya kalau modalnya juga nggak sesuai ya. Jadi ini aja saya ambil hanya satu lot ya, dan satu lot di NZDJPY. NZDJPY sama ya teman-teman. Saya ambil posisi buy di 7666, stop lossnya 7638, TP-nya 7745. Karena saya melihat masih ada potensi untuk naik ya. Potensi untuk naik ini saya ambil di dekat-dekat resistennya ya, untuk TP. Nah ini stop lossnya saya ambil 28 poin, TP-nya 78,4 poin. Ini lagi minus ya teman-teman, lagi minus. Saya tunggu aja, saya ambil stop lossnya di bawah fraktal ya, A1. TP-nya nih saya ambil resistennya ya, kaki resisten. Ini kalau mau lihat untuk spreadnya ya, spreadnya juga cukup menarik teman-teman. Untuk yang major pair itu kecil-kecil ya. Ini dolar Australia ya, 0,8 spreadnya. Euronya 0,8. Saya pernah ngalami euronya 40. Nah, ini 0 teman-teman. Nah tadi 7. Tadi sempat 0 ya teman-teman, bisa lihat ya spreadnya 6, kecil ya teman-teman. Jadi pernah saya dapat spread itu 0 ya. EJ itu 1,8, pound sterling 0,9, NZDJPY 1, USD CAD 100. Nah ini saya bingung nih, kok besar sekali nih, 10 nih spreadnya.
ya. USD CAD ini spreadnya. USD CHF 1 yen 0,8. Bisa trading gold juga sama ya, 0,4 spreadnya. GBP GPY 4 ya, ini cukup besar menurut saya nggak recommended lah kalau yang ini ya. GBP out juga 4, Euro out juga 4. Paling out CAD ya 1,9. Ini 4 hampir 5 lagi. GBP CAD ini 2,9. Kalau tadi NZD-JPY, bentar, NZD-JPY, oh ya ini 1,4, 1,5 ya, bawah 2, 1,3. Itu spreadnya ya. Terus komisi ya, kita kena juga komisi teman-teman. Setiap satu lot ini komisinya $0,2. Setiap satu lot komisinya $0,2 ya. Teman-teman harus tahu. Dan free swap ya, kita free swap. Oke, teman-teman semua trader Indonesia, trader retail, mungkin bisa ambil kesempatan ini, kita coba untuk trading di broker lokal dengan regulasi yang jelas ya, regulasi di bawah regulatornya Bapepti ya kan. Ya, teman-teman ketahui sekarang ya di luar sana banyak yang buat robot, yang skema ponzi ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Karena memang bisnis forex itu tidak gampang ya teman-teman. Tidak gampang. Bisnis sebenarnya sudah lama ya. Cuma karena pas pandemi, karena orang banyak di rumah, akhirnya cari peluang ya kan. Akhirnya coba untuk mengenal bisnis ini. Nah, bagi mereka yang tidak kenal terlalu dalam ya kan, akhirnya banyak yang tersesat ya. Padahal ini bisnis sudah lama ya. Saya tidak pernah menggunakan kata main ya, karena itu udah merubah mindset kita ya. Ini bisnis forex ya. Jadi harus membiasakan dari narasi awalnya harus benar dulu. Ini bisnis forex ya. Jadi bukan main forex, main saham itu saya agak kurang setuju ya. Bisnis forex ya. Dalam bisnis ya gimana lah, kita punya rencana ya kan, yang kita susun harus sesuai dengan rencana yang telah kita buat sebelumnya, layaknya kalian sebagai pebisnis ya. Jadi harus nyusun rencana trading ya kan, apa sih yang harus dilakukan ya untuk hari ini ya kan. Nah, dalam bisnis teman-teman ketahui ada resiko, jadi harus dilihat resikonya dulu ya, resikonya dulu. Jangan melihat profitnya ya sekian, berapa persen gitu. Resikonya dulu ya. Jadi fokus dulu lah pada manajemen resiko. Kira-kira ini kalau pastikan dulu sudah, ini aja yang gampang itu gini. Ketika ambil posisi, udah langsung aja menyatakan bahwa loss. Udah, itu paling gampang. Jadi estimasinya harapan ya, hope ya. Harapannya nggak terlalu besar gitu. Jadi ketika masuk itu loss, karena kita tahu masuk itu pasti loss ya. Alam bawah sadar kita langsung mencoba untuk kalau pasti loss berarti stop loss sekian, berarti resikonya juga sekian ya, cukup besar misalnya ya kan. Nah itu yang mengontrol diri kita ya. Makanya itu lot size-nya ini juga bergantung pada modal yang kita punya ya. Jadi jangan sampai overtrade, kemudian loss size-nya juga jangan terlalu besar ya kan. Nah, karena lot size-nya besar, ketika pemikiran kita menyatakan bahwa ketika kita masuk kita loss, berarti loss-nya segitu gitu. Kita mampu nggak, sanggup nggak nerima loss segitu gitu. Jadi jangan profitnya dulu yang dilihat, loss-nya dulu ya. Loss-nya dulu, kira-kira sanggup nggak terima loss itu gitu. Kalaupun sanggup ya lihat dulu cukup beralasan nggak gitu. Kalau bukan sekadar sanggup aja, nih hubungan sama mental ya. Kalau mentalnya mental gambler, alam bawah sadarnya menyatakan ya sanggup aja gitu ya.
Padahal itu di luar dari perencanaan yang bagus ya. Jadi sesuaikan juga dengan modal. Kayak saya yang modalnya 208, saya juga nggak berani. Itu pun loh masih di luar kontrol ya kadang-kadang ya. Kalau dilihat dari story saya, dia masih kena stop loss gitu ya. Nah, masih overtrade juga lah beberapa. Nah ini pelan-pelan saya kurangi ya, untuk belajar mengendalikan diri agar tidak overtrade. Walaupun kita ngelihat ini kok kayaknya banyak peluang ya yang ada gitu ya. Itu batasin aja kira-kira probabilitas dari hasil analisa itu yang kira-kira punya peluang yang cukup recommended lah ya. Kalau dalam bisnis tuh kayaknya ini cukup recommended lah, bisa ya. Ya yang kayak gitu-gitu aja yang diambil. Jadi nggak semua ya. Karena kalau kita lihat misalnya semuanya di sini ada peluang ya, market itu pasti setiap saat itu menyediakan peluang gitu. Kalau semuanya kita masukin kan ujung-ujungnya kan overtrade ya. Jadi dibatasin. Ya saya misalnya ini pound sterling saya, ini pound sterling saya kalau saya lossnya $2,5. Lossnya $2,5. Nah kemudian yang NZDJPY itu $2,45. Jadi stop lossnya kalau totali $5 dari modal untuk sekarang ya 203, itu saya kemakan $5, berarti kurang lebih hampir berapa plus, kalau misalnya 1% aja berarti $2, berarti kurang lebih $2,5 ya teman-teman, hampir 2,5% ya. Ini pun masih terlalu besar menurut saya. 2,5%, satu kali loss tuh kita kena 2,5%, itu masih terlalu besar. Jadi ini bisa saya tambah dulu jadi $500 atau ya $500. Saya lossnya ini total $5 ya, berarti 1%. Semakin besar modal kita, itu persentase kerugiannya itu harus semakin kecil, karena modalnya besar, lossnya itu persentasenya kecil, tapi nominalnya jadi besar. Jadi kalau misalnya masih kecil modalnya, oke lah ya, masih bisa di atas range-nya satu sesi trading itu ya. Dalam satu sesi trading itu lossnya maksimum misalnya setiap satu sesi misalnya bisa sampai 3% mentok. Oke lah, karena modalnya kecil ya. Artinya kalau sampai 3% berturut-turut kurang lebih 30 kali sesi ya, 30 sesi ya. Itu baru TKO ya. Baru akunnya gulung tikar lah istilahnya, bisnisnya gulung tikar gitu ya. Kalau stop loss berturut-turut selama 30 kali ya. Karena setiap satu sesi itu 3%. Hampir 90% udah tergerus modal. Itu menurut saya masih cukup berisiko, tapi oke lah karena modal kita kecil ya. Modal kita kecil. Itu hubungannya sama resiko ya. Sama resiko ya kan, dan modal. Jadi ditentukan dulu kalian mau resiko berapa persen dari satu sesi. Itu disesuaikan juga dengan modal. Misalnya satu sesi itu total dari tradingan misalnya ada 3 posisi atau 2 posisi. 2 posisi itu totalnya misalnya resikonya $10 gitu ya. $10 itu misalnya hanya 1% ya dari modal. Nah, tergantung nanti disesuaikan setiap posisi ini yang mana yang kalau dipecah langsung 50-50 ya $5 gitu. $5 ya kan stop lossnya ya kan. Disesuaikan misalnya stop lossnya ini berapa poin gitu ya, dihitung lah nanti dia butuh berapa dolar. Itu cara menghitung resiko ya. Jadi dia dilakukannya disesuaikan, kan ada masing-masing kan punya keterhubungan ya. Jadi setiap ini punya keterhubungan. Kalau misalnya satu posisi ini mau resiko $5 ya udah dikonversi aja berapa lot berarti
dolar itu dikonversi jadi berapa lot dengan jarak stop loss yang sudah kita tentukan, apakah 30 poin atau 20 poin gitu ya. Itu nanti saya coba bikinkan itunya lah, kira-kira nih lot size nya berapa sih dibutuhkan ya, dengan jarak stop loss sekian ya kan, kemudian resiko modalnya sekian dolar, jaraknya sekian dolar, berapa lot size nya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja yang bisa saya informasikan buat teman-teman. Bagi teman-teman yang mau join di Monex Investindo Future, bisa klik di link yang tertera di deskripsi. Dan teman-teman jika ingin bertanya langsung aja komen di deskripsi atau bisa menghubungi saya melalui WhatsApp di nomor 0813 5768 5057 0813 5768 5057. Oke teman-teman, itu aja. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Dari hati saya yang paling dalam, saya doakan teman-teman semua tradingannya profit. Salam profit dari Crypto Family.